Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Sipa Ardila dari jurusan Ekonomi Syariah Eksak 2C. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat ekonomi sebagai tugas akhir semester sekarang. Mohon like, komen, dan subscribe ya teman-teman tentang pembahasan materi filsafat dari saya. Nah, filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philos artinya suka, cinta, atau kecenderungan pada sesuatu. Nah, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan diantaranya radikal, universal, konseptual, konferen, dan konsisten, sistematis, komparatif, bebas, dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa cabang-cabang utama filsafat. Yang pertama ada metafisika. Metafisika adalah filsafat pertama dan utama. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas persoalan tentang keberadaan atau eksistensi cabang-cabang utama filsafat. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Epistemologis berarti pengetahuan dan logis artinya teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan. Nah, yang ketiga ada aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata adopsi atau logis. Adopsi artinya nilai atau sesuatu yang berharga. Logis artinya akal. Teori aksiologi artinya teori nilai. Penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisika dari nilai. Nah, dari keempat berfilsafat yang dikaitkan dengan kegiatan analisis bahasa, kelima berfilsafat yang dikaitkan dengan menghidupkan kembali pemikiran filsafat di masa lampau, dan keenam berfilsafat yang dikaitkan dengan tingkah laku atau etika. Sistem ekonomi Islam juga dikenal sebagai ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sistem ini mengikuti prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata di mana kekayaan dan sumber daya distribusi secara adil kepada semua anggota masyarakat. Salah satu prinsip utama dari sistem ekonomi Islam adalah bahwa semua kekayaan berasal dari Allah dan bahwa manusia hanya bertanggung jawab atas penggunaannya. Nah, ini berarti bahwa semua kekayaan dan sumber daya harus digunakan untuk kepentingan umum dan bahwa keuntungan harus dibagi dengan semua anggota masyarakat. Lalu dalam prinsip lain dari sistem ekonomi Islam adalah bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk memiliki dan mengontrol kekayaan dan sumber daya alam. Ini berarti bahwa tidak ada yang dapat memiliki atau mengontrol kekayaan dari sumber daya tanpa izin dari orang lain, dan bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam produksi dan distribusi kekayaan dan sumber daya. Nah, selanjutnya ada prinsip ketiga dari sistem ekonomi Islam adalah bahwa semua orang harus bekerja keras dan berkontribusi dalam masyarakat. Ini berarti bahwa semua orang harus memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memberikan sesuatu kepada masyarakat, dan bahwa mereka harus menerima apa yang mereka butuhkan dan tidak lebih dari itu. Selanjutnya, prinsip yang keempat dari sistem ekonomi Islam adalah bahwa semua orang harus mengikuti prinsip-prinsip etika dan moral yang jelas.
Nah, ini berarti bahwa semua orang harus mengikuti prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan, dan bahwa mereka harus menghindari prinsip-prinsip seperti penipuan, korupsi, dan eksploitasi. Lalu secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata di mana kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat. Ini didasarkan dalam prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan juga hadis, untuk bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keadilan, kebaikan, dan kejujuran. Selanjutnya ada ilmu dan pengetahuan. Adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, ilmu. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disatukan secara sistematis, sedangkan pengetahuan secara informasi yang kita ketahui. Lalu berdasarkan konsep hukum atau suverensi alam, penganut ini percaya bahwa SDA adalah sumber kekayaan. Dampak fisiokratisme yaitu berhasil membuat suatu impresi yang besar untuk negeri. Ekonomi simpati dan pasar. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi politik yang memiliki konsep dasar tersendiri, yaitu yang pertama ada Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi politik yang memiliki konsep dasar tersendiri, yaitu yang pertama ada spesialisasi tenaga kerja. Pekerja harus meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada prinsip tangan tak terlihat. Pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga ada teori nilai. Tenaga kerja satu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, ketimbangan empati terhadap orang lain tanpa membuktikan hubungan sosial dan bisnis yang sukses, yang mana hubungan sosial bukan hanya rekan kerja tapi juga masyarakat. Nah, yang kedua itu dari John Stuart Mill. Beliau memiliki karya terkenal yaitu utilitarianisme, di mana ia memperkuat konsep kebahagiaan. Salah satu dari aliran etika utilitarianisme yaitu bahwa suatu tindakan dianggap etis apabila niatnya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan tidak etis jika bertentangan. Mendorong kebahagiaan sebagai dasar penilaian moral. Yang ketiga ada Cartmal. Konsep yang dimilikinya adalah nilai tenaga kerja sebagai pencipta nilai ekonomi, terletak pada produknya. Seringkali dampaknya tidak merata di masyarakat dan ada ketidaksetaraan distribusi. Hasil ekonomi, nilai suatu komoditas ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nilai sebuah produk juga berasal dari usaha para pekerja yang terlibat dalam produk tersebut. Nah, inti dari pemikiran tadi, Cartmal, adalah nilai lebih yang terjadi ketika pekerja menghasilkan lebih banyak dari nilai pada upah. Selanjutnya ada kapitalisme, menghasilkan ketidaksetaraan karena nilai lebih yang diambil oleh pemilik modal menciptakan nilai ekonomi terjadi melalui kerja keras. Selanjutnya ada ekonomi konvensional, juga dikenal sebagai ekonomi pasar bebas atau kapitalisme. Adalah sistem ekonomi di mana produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa ditentukan oleh interaksi pasar bebas antara pembeli dan penjual. Nah, yang kedua ada Simone Day. Simone Day adalah salah seorang pakar ekonom klasik abad ke-19 yang dikenal karena karyanya yang mengkritik dampak negatif industrialisasi terhadap kondisi sosial, termasuk ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketiga ada mitologi ekonomi Islam. Nah,
metodologi ini mencakup pendekatan dalam menganalisis fenomena ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan riba. Lalu ada yang keempat, etika dan nilai ekonomi. Ini merujuk pada studi tentang hubungan antara nilai-nilai etika dan perilaku ekonomi. Hal ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana nilai-nilai moral dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan struktur organisasi. Nah, yang kelima ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam konteks ekonomi pada pandangan dan prinsip filosofis yang mendasari teori praktik ekonomi ini mencakup ontologi, pemahaman tentang kekayaan ekonomi, epistemologi, cara kita memperoleh pengetahuan tentang ekonomi, dan aksiologi adalah nilai-nilai yang terlibat dalam pertimbangan ekonomi. Yang keenam ada produksi, konsumsi, distribusi, dan dalam ekonomi. Ini adalah elemen-elemen utama dalam analisis ekonomi yang mencakup bagaimana barang dan jasa diproduksi, konsumsi oleh individu atau masyarakat, dan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Yang ketujuh ada pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi. Ini adalah upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam teori dan praktik ilmu ekonomi, termasuk konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, distribusi yang adil, dan larangan riba. Nah, semoga penjelasan ini memberikan gambaran singkat dan jelas untuk